Blessed people, umat Kristen baru saja merayakan Paskah, yaitu peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam drama penyaliban di Golgota tersebut, Yesus Kristus tentu saja adalah aktor utamanya. Namun saya nggak akan bahas tentang Tuhan Yesusnya, karena setiap kita tentu sudah mendengar di gereja masing-masing berita tentang Paskah ini. Yang akan saya bahas adalah mengenai para aktor dalam drama penyaliban Yesus tersebut. Mereka yang tadinya belum mengenal Yesus, mereka mungkin baru mendengar atau bahkan baru melihat, atau mungkin yang sudah pernah mendengar tentang siapa Yesus. Dan kita akan belajar dari mereka bagaimana kita memandang Tuhan Yesus dan memandang sesama jemaat, sesama tubuh Kristus dalam keseharian kita. Siapa sajakah mereka? Yuk ikuti pembahasannya. Yang pertama, Imam Besar Kayafas dan Imam Besar Hanas. Hanas adalah mertua dari Kayafas. Injil Matius, Markus, Lukas menulis tentang Kayafas, dan Injil Yohanes menuliskan tentang Imam Besar Hanas. Hanaslah orang yang mengusulkan akan kematian Yesus dengan berkata, adalah lebih berguna jika satu orang mati bagi seluruh bangsa. Dan Kayafaslah yang kemudian pertama kali mengadili Yesus di mahkamah agama karena dia imam besar. Kayafas memfitnah Yesus. Dia memanggil saksi-saksi palsu untuk memberikan tuduhan-tuduhan palsu tentunya. Kemudian ada keterangan yang disalah tafsirkan mengenai kematian dan kebangkitan Yesus, yang mana difitnahkan bahwa Yesus akan merubuhkan bait Allah dan akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Kemudian Kayafas akhirnya mengatakan dalam murkanya bahwa Yesus sudah menghujat Allah ketika Yesus dengan terang-terangan menyamakan dirinya dengan Yahweh. Yang dapat kita pelajari di sini adalah bagaimana sebagai orang Kristen kita nggak boleh belajar daripada motivasi Kayafas dan Hanas yang memprovokasi orang untuk menjatuhkan orang lain. Sebagaimana Yesus dituduhkan yang palsu akan hal-hal yang dianggap sangat fatal ya dalam keagamaan, maka kita juga menyaksikan sesungguhnya di Indonesia banyak kali kasus yang selalu dikait-kaitkan soal agama. Dan kita sebagai orang Kristen janganlah berlaku demikian. Janganlah kita memfitnah orang. Janganlah kita kemudian menjatuhkan orang lain dengan segala cara agar karirnya hancur, bisnisnya hancur, nama baiknya hancur, demi kepuasan kita, demi kebenaran yang sesungguhnya itu nggak benar. Jangan berlaku seperti Kayafas yang kemudian tidak mampu bersaing dengan ketenaran Yesus, lalu akhirnya menjatuhkan Yesus dengan tuduhan-tuduhan palsu. Janganlah kita menyebarkan berita bohong, karena kita ingin terkenal, karena kita ingin lebih baik dari orang lain. Renungkan itu. Yang kedua, Herodes. Herodes adalah raja wilayah di bawah gubernur Pontius Pilatus. Jadi dia semacam bupati lah ya, di bawah kekuasaan Emporium Roma. Setelah dari mahkamah agama, Yesus kemudian dibawa kepada Herodes. Dan Herodes sangat senang. Dia sudah lama ingin melihat Yesus. Jadi selama ini dia cuma dengar tentang Yesus, tentang perbuatan-perbuatan Yesus. Itu sebabnya Herodes meminta atau menyuruh Yesus mengadakan sebuah tanda, atau mungkin ya demonstrasikanlah suatu mujizat sebagaimana keharuman namanya Yesus, ketenaran yang selama ini dia dengar. Herodes ingin menyaksikan juga. Tetapi apakah reaksi Yesus dalam bagaimana maksud saya reaksi Yesus? Dia diam. Dia tidak berkata-kata, apalagi berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Herodes dengan mujizat. Sehingga Herodes kecewa, lalu kemudian ia bersama-sama dengan pegawai-pegawainya menghina dan mengolok-olok Yesus. Kita dapat mengambil pelajaran dari Herodes. Bagaimana ketika kita sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman, seringkali kita harus merevisi ulang akan pengertian mujizat. Seringkali kita mengharapkan dalam karir kita, dalam bisnis kita, dalam apa saja yang kita kerjakan, selalu kita mengharapkan Yesus mengadakan mujizat. Tetapi ingat bahwa mujizat itu adalah perbuatan-perbuatan yang secara khusus
hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Dan itu berarti harus berdasarkan kehendaknya sendiri, bukan kehendak kita, bukan demi keuntungan kita. Seringkali orang Kristen harus jujurlah bahwa meminta mujizat karena demi kepentingan kita. Tapi ingat bahwa Allah selalu mengadakan mujizat selalu demi kepentingan namanya, bukan demi kita. Dalam perjanjian lama, dalam kitab Yosua, Rahab berbicara kepada dua pengintai bahwa warga Yeriko, rakyat Yeriko sudah sangat ketakutan karena mendengar nama Tuhan Allah Israel yang telah membebaskan Israel dari kekuasaan Firaun di tanah Mesir. Nama Tuhan itulah yang membuat mereka sangat ketakutan. Dalam perjanjian baru senantiasa selalu Yesus mengadakan mujizat demi Bapaknya. Jadi kalau kita mengharapkan mujizat hanya demi kepentingan kita untuk mendapatkan sesuatu, demi harga diri, demi kesuksesan, demi prestasi, demi kekayaan, maka kita gagal melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita hanya melihat sebagaimana Herodes melihat dan berharap. Yang ketiga, Pontius Pilatus. Sebetulnya setelah dari Mahkamah Agama, Yesus dibawa ke Pontius Pilatus, namun kemudian dioper kepada Herodes sebagai raja wilayah karena Yesus adalah orang Galilea. Dan ketika dikembalikan kepada Pontius Pilatus, maka Pontius Pilatus melihat bahwa urusan internal agama Yahudi itu bukan urusan Roma, ya, karena didapati secara hukum Yesus tidak bersalah. Yesus tidak melakukan pelanggaran yang merugikan kerajaan Roma. Tetapi kemudian masa yang sudah begitu besar datang di bawah kepemimpinan Imam Kayafas mendesak agar Yesus disalibkan. Sebetulnya Pontius Pilatus menawarkan untuk barter. Bagaimana kalau penjahat yang memang layak untuk disalibkan, yaitu Barabas, untuk barterlah dengan Yesus yang menurut Pilatus tidak bersalah. Tapi rakyat memilih Yesus Kristuslah yang harus disalibkan, bukan Barabas. Disuruh pilih mau bebaskan siapa, dan rakyat memilih Barabas. Dan akhirnya Pontius Pilatus mengambil langkah politis. Dia harus menyelamatkan dirinya, karirnya, dan kepentingan kerajaan Roma. Karena kalau terjadi chaos, berarti akan terjadi konflik horizontal, bisa terjadi pemberontakan. Dan itu tentu akan merugikan kerajaan Roma dan mengganggu kursi kepemimpinan atau gubernur, wali negeri dari Pontius Pilatus. Kita dapat mengambil pelajaran dari cuci tangannya Pontius Pilatus untuk tidak mau bertanggung jawab bagi kematian Tuhan Yesus. Maka kita juga harus belajar daripadanya. Bagaimana orang Kristen ketika berhadapan dengan sesuatu yang harus kita putuskan, yang tentu berhubungan dengan kepentingan kita, apakah jabatan kita, ataukah kepentingan organisasi kita, kepentingan yang kita anggap dapat merugikan kita. Apakah kita akan mendengarkan suara terbanyak, suara dari orang lain yang sebetulnya kita tahu itu nggak benar, kita tahu itu salah, kita tahu mana yang benar, mana yang salah, kita tahu mana keputusan yang tepat, mana yang tidak tepat, kita tahu bagaimana hal yang dapat menguntungkan dan dapat merugikan bukan hanya kepada kita tetapi merugikan orang lain. Dan yang penting kita tahu kebenaran di dalam hati kita, dalam batin kita, secara nurani kita tahu mana yang benar. Janganlah seperti Pilatus, sudah tahu yang benar tetapi kemudian mengambil keputusan karena takut kepentingannya terganggu atau diri dirugikan. Mari belajar untuk kita bersikap benar di dalam memutuskan sesuatu. Pertama, berdasarkan kebenaran. Yang kedua, karena hati nurani tahu yang benar dan yang salah.